Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Ranti Cang. Kali ini aku mau bahas ulang mengenai PT Prakarsa Alam Segar. Sebelumnya aku pernah bikin video ya teman-teman. Nah, masih banyak yang belum paham mengenai PT Prakarsa Alam Segar. Banyak banget nih teman-teman yang DM aku, "Kak, tesnya apa aja sih? Kak, berapa lama waktunya? Kak, lewat mana sih masuk ke PT Prakarsa Alam Segar?" Nah, di sini aku mau bahas tuntas ya mengenai PT Prakarsa Alam Segar. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like and subscribe. Nah, pertama itu bahas dulu ya persyaratannya. Pertama itu laki-laki dan perempuan usia 18 sampai 24 tahun. Untuk jurusannya SMA dan SMK itu bebas ya teman-teman, tidak terpaku dalam satu jurusan gitu. Yang kedua itu teman-teman harus mempunyai BPJS Kesehatan. Itu wajib. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan NPWP. Itu syarat mutlak ya teman-teman, harus punya gitu. Jangan sampai nggak punya. Kalau belum punya teman-teman bikin dulu terlebih dahulu. Itu syarat untuk mendaftar. Kak, waktu kakak masuk itu prosesnya lewat mana sih? Nah, waktu aku prosesnya itu lewat PKK ya teman-teman. Waktu itu aku lewat PKK di salah satu PKK di Jakarta. Nah, untuk teman-teman nih yang bingung mau lewat mana, bisa lewat website resminya ya. Nanti saya bagikan website resminya PT Prakarsa Alam Segar. Di situ teman-teman bisa mencari tahu lowongan apa saja sih yang sedang dibutuhkan gitu. Waktu itu aku mah lewat PKK ya teman-teman. Lewat PKK aku registrasi itu bayar 50.000. Aku di situ mengisi data diri aku kayak nama, alamat, email, nomor telepon, dan ingat nih, nomor telepon sama email itu jangan sampai salah. Itu salah satu untuk pihak HRD menghubungi kita ya teman-teman. Dan untuk beberapa selang waktu itu aku ini langsung dapat email ya, email dari PT Prakarsa Alam Segar selang 2 hari kalau nggak salah mah, 2 hari atau 3 hari gitu. Nah, aku dapat email dari PT Prakarsa Alam Segar untuk tes psikotes online. Nah, di situ kan tertera nih jadwalnya ya teman-teman, dari tanggalnya, jamnya. Nah, teman-teman pantau aja nih. Sekiranya kita udah dapat jadwal, nanti kita tinggal join saja. Waktu itu aku dapat jadwal tesnya itu jam setengah 3 atau setengah 4 lupa gitu, sore ya. Nah, aku tunggu dan aku mulai ikut tes ya, tes online seperti ini. Itu Zoom meeting ya teman-teman. Pertama-tama itu kita kayak video call sama beberapa orang gitu yang mau ikut tes gitu, tes online-nya. Nah, kita nunggu beberapa menit untuk HRD-nya bergabung. Setelah HRD-nya bergabung, itu HRD-nya mengatakan bahwa selama tes itu kameranya itu nggak boleh dimatiin ya teman-teman. Jadi kita harus terlihat wajahnya gitu, nggak boleh dimatiin. Itu kita dikasih soal 30 soal ya, 30 soal dalam kurun waktu 15 menit sampai 20 menit. Nah, untuk tesnya apa aja sih kak? Tes psikotesnya. Nah, waktu itu aku tesnya itu tes TIU 5 ya. Nih seperti ini aku kasih tahu contohnya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham itu teman-teman bisa lihat di YouTube cara mengerjakan TIU 5 ya yang benar. Nanti teman-teman dipahami saja soalnya gitu, biar mudah nanti menjawab. Nah, setelah itu aku ngerjain soal. Ingat nih buat teman-teman, itu waktunya kalau misalnya kita udah selesai jangan sampai mepet ya. Ibaratnya misalnya kita dikasih waktu 15 menit nih. Nih teman-teman udah selesai, tapi waktunya mepet banget, mau mendekati 15 menit. Yang ditakutkan itu ini ya nggak kesimpan jawaban kita. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman udah selesai langsung di save ya.
Ibaratnya misalnya kita nih selesai mengerjakan dalam waktu 13 menit, kita cermat, kita ini apa sih namanya, dilihat lagi jawabannya, kalau udah serasa betul atau serak gitu langsung saja di save. Nah setelah di save itu, waktu itu aku kira-kira betul 24 ya, 24 soal. Nah bagi teman-teman itu, kalau misalnya selesai mengerjakan soal itu, skornya itu langsung muncul teman-teman. Jadi kayak salah kita berapa, betul kita berapa, itu di situ udah ada ya, udah tertera gitu, dapat berapanya gitu, poin-poinnya. Nah setelah selesai, kata HRD-nya udah, Zoom meetingnya selesai. Nah itu waktunya cepet banget teman-teman. Sore aku seleksi gitu, seleksi psikotes online. Nah malamnya aku dapat WA dari HRD bahwa tes aku tadi itu lolos. Udah lolos, aku itu disuruh MCU. sorenya tes, malamnya aku dapat kabar bahwa harus MCU di Bekasi, yaitu di salah satu klinik yang bekerja sama dengan PT Prakarsa Alam Segar. Nah aku bingung dong, malam-malam udah dapat kabar, sedangkan aku posisinya jauh dari Bekasi ya. Jadi malam-malam aku pesen kereta, paginya aku langsung ke Bekasi, ke klinik, salah satu klinik yang bekerja sama. Nah bagi teman-teman nih, apa aja sih yang harus dibawa ketika kita medical check up gitu? Paling utama mah KTP ya teman-teman, KTP asli sama fotokopian aja yang wajib harus dibawa, jangan sampai ketinggalan, karena KTP itu buat data kita di klinik tersebut. Nah apa aja sih kak MCU nya di klinik tersebut? Waktu aku MCU nya itu kayak seperti MCU pada umumnya perusahaannya teman-teman, kayak periksa mata, periksa kesehatan, periksa gigi, buta warna, mata kita minusnya berapa gitu. Nah di situ di ronsen, cek darah, cek urin juga. Nah waktu itu aku sedikit insecure ya teman-teman, karena apa, berat badan aku kurang dari 40. Aku nggak tahu di situ apakah lolos enggak ya, tapi qadarullah aku lolos walaupun berat badan aku di bawah 40 kg. Yang penting itu ini teman-teman, bagi teman-teman sebelum MCU itu harus jaga kesehatan. Kayak contohnya nih, kayak teman aku itu dia sedang flu ya gitu, sedang flu pas lagi MCU nya. Pas selesai MCU dapat hasil, ternyata temen aku nggak lolos. Karena apa? Faktornya itu karena dia lagi flu, jadi paru-parunya kan agak sedikit terhambat gitu. Nah bagi teman-teman yang mau MCU, jaga kesehatan, jangan begadang, pola makannya juga dijaga. Nah setelah selesai semua MCU nya, medical check up, itu kita tinggal nunggu hasilnya ya teman-teman. Kita itu nanti ini dijadiin, bikin grup ya, HRD nya itu bikin grup, nanti kita jadiin satu untuk dapat informasi dari pihak HRD nya. Nah setelah selesai MCU nya, selang beberapa hari, kayaknya 1 minggu kalau nggak salah mas, 1 minggu itu hasil MCU nya itu diumumkan teman-teman, kita lolos atau nggak lolos gitu. Apakah kita sehat atau nggak sehat gitu. Di situ tertera juga misalnya kita nggak lolos MCU itu karena apa, ada di situ penjelasannya di filenya gitu. Nah setelah lolos MCU, kita nanti nunggu kabar selanjutnya untuk join kerja. Nah sebelum join kerja itu, apa aja sih persyaratan yang harus dibawa? Nah persyaratan yang harus dibawa itu kayak misalnya peralatan gitu. Dari perusahaan itu kita tidak mendapatkan fasilitas kayak misalnya baju atau gimana, enggak ya. Kita itu harus beli sendiri gitu, harus membawa sepatu putih ya, safety putih gitu, putih, pakai baju putih, kemeja tapi yang pendek ya teman-teman, yang pendek, tapi nanti tinggal pakai mangset warna putih, suruh bawa mangset warna putih, kemeja putih, celananya hitamnya celana bahannya teman-teman.
Nah, bahan sama bagi yang memakai hijab itu kayak saya nih pakai bergo tapi berwarna putih teman-teman. Dan satu lagi, gak boleh pakai jarum pentol, harus dijahit. Misalnya sekiranya kita kelonggaran itu kita jahit sendiri di rumah ya teman-teman. Kalau di sana gak boleh pakai jarum pentol. Nah, itu salah satu peralatan yang harus kita bawa ya pas kita misalnya dapat join kerja gitu hasilnya. Nah, selanjutnya itu kita nunggu joinnya dapat pemberitahuan dari HRD-nya. Misalnya joinnya tanggal berapa. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman nih, tesnya itu tidak hanya di awal saja. Setelah kita lulus MCU pun kita ada tes lagi teman-teman. Tes apa sih kak? Tes online lagi. Tes online-nya mengenai apa sih kak? Waktu itu mengenai ini ya teman-teman, kayak tentang perusahaannya. Nanti kita itu dikasih video ya teman-teman, video dari pihak HRD-nya gitu. Itu di situ kayak rangkuman materinya, video mengenai kinerjanya, proses pembuatannya, apa saja yang gak boleh gitu. Nanti di situ di video tuh dijelasin semua. Nanti teman-teman itu dipahami, dimengerti, dilihat, dicernanya dengan baik gitu. Nah, setelah videonya udah selesai, nanti teman-teman tinggal mengerjakan soal. Soalnya gampang kok menurut aku mah teman-teman. Soalnya itu semua ada di soalnya itu soalnya itu kan semua mengenai di video tersebut. Nah, jawabannya itu ada di video tersebut teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut, tinggal teman-teman tonton dengan habis, dicerna gitu, ataupun bisa nih dicatat nih di buku, di buku di teman-teman. Yang sekiranya penting itu dicatat. Barangkali misalnya ada soal gitu, kan kita tinggal bisa ngeliat. Kan itu soalnya hanya online teman-teman, kita nggak video zoom lagi, kita dikasih link di grup suruh mengerjakan soal gitu. Berapa soal ya lupa gitu, banyak kalau nggak salah mbak dikasih waktu. Nah, nanti kalau sudah selesai itu teman-teman tinggal save. Nah, disitu juga sama seperti tes awal pertama, skornya itu langsung keluar teman-teman. Jadi disitu salahnya berapa, betulnya berapa gitu, kita bisa lihat. Nah, disitu kalau misalnya kita nilainya di bawah rata-rata gitu, itu kita bisa ini teman-teman kayak sekolah aja remedial gitu. Waktu aku alhamdulillah dapat ini apa sih namanya, dapat skornya 80. Itu jadi aku nggak ngerjain ulang. Nah, sedangkan teman aku ada nih yang apa sih namanya, nilainya itu di bawah 80 gitu, nilainya itu kurang atau remedial, jadi nggak gugur teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nilainya kurang itu, dari pihak HRD-nya harus mengerjakan ulang kembali gitu soalnya. Nah, setelah mengerjakan ulang kan otomatis teman-teman juga tahu nih salahnya di mana, benarnya di mana gitu. Karena apa? Pas kita nge-save jawaban kita itu nanti kan ada apa sih namanya, skornya. Nah, dari situ tuh kita kelihatan nih soalnya yang benar mana, yang salah mana gitu dari pihak sananya. Nah, setelah sudah mengerjakan soal itu, kita tinggal nunggu joinnya aja teman-teman. Untuk mengenai ini kontraknya itu magangnya hanya 3 bulan ya teman-teman, 3 bulan magangnya, kerjanya gitu. Kalau misalnya sekiranya kinerja kita bagus, kita bisa diperpanjang teman-teman. Nah, kan tapi kadang kebanyakan itu diperpanjang dari 3 bulan, kita diperpanjang misalnya dapat kontrak, kita nambah lagi 3 bulan jadi 6 bulan. Nah, untuk menjadi karyawan tetap kalau menurut aku mah agak susah ya. Kalau di situ kebanyakan kan cuma kalau habis
selesai magang ya udah keluar gitu. Nanti mereka cari yang baru lagi, selesai 3 bulan keluar, nanti mereka cari yang baru lagi. Jadi untuk jadi karyawan tetap itu agak susah ya, apalagi waktu itu juga aku nggak dijadiin karyawan tetap ya. Karena apa, waktu itu aku pernah absen gitu karena sakit sehari gitu nggak masuk, jadi aku nggak bisa diperpanjang, aku hanya 3 bulan saja di situ. Nah, setelah selesai mengerjakan soal itu, aku ini teman-teman tinggal nunggu joinnya. Ditentukan joinnya misalnya tanggal berapa, nanti kita datang aja ke PT-nya gitu, membawa itu apa sih namanya, persyaratan-persyaratannya, kayak misalnya dokumen-dokumennya gitu, kayak tadi yang aku pernah sebutin, kayak BPJS Kesehatan, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan file-file lainnya gitu. Bagi teman-teman yang belum punya BPJS Kesehatan, teman-teman terlebih dahulu bikin dulu ya di rumah gitu, atau kan sekarang sudah zamannya online gitu. Nah, waktu itu aku join, aku berangkat ke PT-nya, itu di sana kita dikasih data apa namanya, kayak surat kontraknya gitu, tanda tangan kontraknya berapa bulan, perjanjiannya apa aja, sana sama sekalian bawa sepatunya gitu. Pas itu nggak langsung kerja sih, pas aku itu pertama ngisi data, terus selang besoknya itu aku langsung kerja di bagian shift ya teman-teman. Ada 3 shift, shift 1, shift 2, shift 3. Waktu itu aku pertama masuk itu langsung shift 2 ya, nanti HRD-nya yang akan menentukan kita dapat shift berapanya gitu. Nah, itu kerja di situ kita untuk bagiannya itu berbagai macam ya teman-teman. Waktu itu aku dapet bagian sortir ya, di depan sortir, di situ aku kerja. Untuk teman-teman yang paling utama di situ itu, kalau kita diajarkan nih langsung harus cekatan gitu, langsung bisa, sebisa mungkin harus bisa gitu. Dan untuk minumnya itu teman-teman gak boleh bawa botol plastik ya, kayak botol plastik kita itu disuruh beli botol ya gitu yang buat isi ulang, tapi gak boleh botol plastik ya, sana kan tinggal diisi aja airnya. Nah, apa aja sih yang didapat dari perusahaan? Waktu itu aku dapat dari perusahaan itu hanya kayak topi ya teman, topi yang bulat itu tuh kayak yang chef gitu. Nah, itu aku dapat topi sama dapat masker. Udah cuma itu doang, dapat topi sama dapat masker aja dari perusahaan. Kalau untuk seragam kita itu beli sendiri, yaitu kemeja putih pendek, pakai mangset, celana bahan warna hitam, kerudung begor kan kayak gini, tapi warna putih ya. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk PT Perkasa Alam Segar lewat BKK ataupun lewat website resminya, saran aku mah lewat website resminya aja ya teman-teman. Nanti aku akan bagikan website resminya. Soalnya kan takutnya kalau lewat BKK itu kan ada yang gak tahu BKK itu benar atau enggaknya, apalagi bayar ya. Hati-hati nih buat teman-teman yang lewat orang bayar gitu, nanti sayang kalau misalnya sekiranya kita nggak betah, udah ngeluarin sampai beberapa juta, ternyata kerja kita nggak sesuai gitu, nggak betah kita keluar, kan sayang dong sudah ngeluarin uang banyak. Nah, pesan aku satu lagi bagi teman-teman yang sudah bergabung, sudah join, semangat kerjanya. Ingat tujuan kita kerja apa, tujuannya apa gitu. Di situ jangan putus asa. Ingat, di situ emang kita benar-benar ditempa kerjanya gitu. Kerjanya itu nggak bisa kayak main-main ya. Emang di situ itu harus benar-benar banget gitu. Mentalnya paling utama harus kuat gitu. Dan satu lagi bagi teman-teman yang ngekos di area Bekasi itu harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Jangan sampai kejadian kayak aku itu terulang. Apa sih kak, kejadian apa? Nah, waktu itu aku pernah kejadian itu, aku mencari kos-kosan emang agak sepi ya. Posisinya aku itu bawa motor teman-teman. Nah, bawa motor itu
Aku kalau berangkat kerja nggak bawa motor, motornya disimpan di kosan. Nah, sedangkan di kosan itu ada temen aku. Ternyata malam-malam itu di kosan aku pintunya itu ada yang nyongkel, teman-teman. Mereka kayak sudah ngawasin gitu, ngawasin atau ngincer lah kalau peribahasanya gitu, ngincer motor aku. Udah pintu kosannya itu udah dicongkel-congkel, ya Allah, aku sangat takut banget. Udah motor baru beli gitu beberapa bulan, masa mau dicuri sama orang. Qadar Allah, Allah masih sayang, masih rezeki aku. Temen aku itu langsung nelpon bapak kos, dan bapak kosnya langsung ke situ, langsung ngambil motor aku, disimpan di rumahnya. Aku nggak tahu kalau misalnya di dalam itu nggak ada temen aku gitu, sedangkan itu posisinya aku kan lagi sedang shift malam gitu, shift 3 gitu. Pulangnya pagi-pagi aku dikabarin katanya malam-malam itu ada yang nyongkel-nyongkel pintu gitu untuk mau ngambil motor. Allah, alhamdulillah masih rezeki aku. Dan pesan aku buat temen-temen nih yang bawa motor gitu dan ngekos di sana itu hati-hati ya, cari kosan yang sekiranya ramai, sekiranya aman, terjamin gitu untuk motor kita disimpan nih. Nah, itu saja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.